Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Ya. Iya. Oke, terus sampai ke bawah. Kita ketahui bersama bagaimana pendeta Gilbert Lumondong menyindir zakat yang diberikan oleh umat muslim sebesar 2,5% dibandingkan dengan perpuluhan yang ada di gereja. Dia membanggakan bahwa 10% tentu saja fasilitasnya lebih bagus, ibadahnya lebih enak, terus juga nggak capek-capek, beda sama yang 2,5%, namanya murah kan gitu. Yang murah, fasilitasnya kurang. Halo, sejak kapan Tuhan menyuruh manusia berlomba-lomba ngasih lebih banyak gitu? Siapa yang ngasih lebih banyak, maka dapat fasilitas lebih bagus. Ini kan aneh. Seakan-akan Tuhan itu bisa disogok. Seakan-akan Tuhan itu sangat butuh uang dari kita. Terus yang lebih konyol, zakat yang jelas-jelas untuk fakir miskin, untuk membantu orang lain, dia bandingkan dengan 10% yang jelas-jelas masuk kas gereja, dan lebih banyak uang tersebut digunakan untuk kemakmuran pendeta. Ini kan konyol gitu. Anda kalau mau bahas perpuluhan Anda, seharusnya Anda bandingkan dengan pendapatan yang Ustadz terima, kan begitu. Pendapatan dari gereja untuk pendeta dibandingkan pendapatan Ustadz ya, waktu khotbah Jumat. Harusnya kan seperti itu. Sama-sama khotbah. Sama-sama dapat
amplop, dapat persembahan. Nah, itu yang harus dibedakan. Perpuluhan kalian, persembahan kasih kalian, dibandingkan dengan amplop yang Ustadz terima kalau jadi khotib Jumat. Harusnya kan seperti itu yang dibandingkan. Ini kan enggak. Masa dia bandingkan zakat? Zakat itu membantu orang. Itu konyol. Konyol sekali, teman-teman. Jadi memang Gilbert ini, dia ingin membenarkan apa yang dia lakukan dengan cara menjelek-jelekkan agama orang lain. Ini yang nggak benar gitu. Dan saya berkali-kali sudah sampaikan ya, dan di kesempatan kali ini saya akan tampilkan yang berbeda, karena bukan saya yang akan menjawab, karena kalau saya yang menjelaskan, saya rasa masih kurang pantas ya. Keilmuan saya takutnya masih kurang, ya, walaupun sebenarnya saya ngerti, dan saya cukup belajar tentang hal ini, tetapi saya rasa teman-teman udah bosan lah kalau yang ngomong saya lagi gitu. Jadi saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Felix Xiao mengenai boleh nggak sih seorang Ustadz menerima amplop dari sedekah. Terus bagaimana hukumnya Ustadz mendapatkan bayaran. Terus bagaimana zakat itu? Bagaimana hitungannya? Peruntukannya untuk apa? Semua akan dijelasin dengan sangat lengkap oleh Ustadz Felix Xiao. Ya, jadi memang lebih cocok lah kita dengarkan penjelasan Ustadz Felix Xiao ya. Apalagi kita tahu ini kan jelas-jelas sudah sangat menyesatkan, dan saya berharap yang menonton konten saya ini, yang menonton video saya ini banyak yang dari jemaat ataupun orang-orang dari GBI Glow yang di bawah bimbingan Pendeta Gilbert Lumondong. Karena saya lihat ini Pendeta Gilbert ini udah menyesatkan banyak jemaat dia. Dia nggak ngerti zakat, tapi dia coba bandingkan. Terus dia bandingkan cara ibadah ya, umat muslim capek gitu. Halo, Yesus saja ruku. Yesus itu sujud ruku juga. Sedangkan kalian ngapain gitu? Kalian duduk, nyanyi, bahkan ada yang jingkrak-jingkrak. Itu ajaran siapa gitu? Bahkan saya baca Bible ya, saya baca-baca Bible, saya nggak pernah mendapati murid-murid Yesus itu sampai jingkrak-jingkrak, salto-salto, nggak ada. Kalau kalian bilang dalilnya, oh seperti Daud bernyanyi, ya Daud bernyanyi gitu. Tapi itu bukan ibadahnya Daud. Itu hanya beberapa kali dilakukan oleh Daud sebagai wujud, ekspresi lagi senang gitu. Sama kayak misalnya kita barusan menang perlombaan, dapat hadiah, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara kita nyanyi, ya, dan kita tunjukkan ya bahwa kita lagi senang gitu. Itu nggak masalah, tapi itu bukan ibadah. Sejak kapan dikatakan Daud beribadah dengan cara nyanyi-nyanyi? Nggak ada. Itu kan pintar-pintaran kalian saja. Kalian gunakan dalil Daud bernyanyi. Apaan gitu? Begitu juga dengan Yesus. Oh, Yesus ada juga nyanyi gitu. Tapi itu bukan ibadah. Itu hanya ekspresi. Itu hanya bentuk ekspresi. Umat Muslim juga ada. Kita lagi ngaji gitu. Apakah ngaji itu sesuatu yang disuruh sama Tuhan sebagai bentuk ibadah? Enggak. Yang utama itu sholat 5 waktu. Itu cuma tambahan kan? Tambahan wujud kita senang. Wujud kita bangga menjadi seorang Muslim. Umat Muslim juga bersyair. Cuman kan itu bukan utama. Jadi, aduh, saya kadang bingung memang dengan Gilbert ini ya. Nanti kita singgung terlalu jauh tentang perpuluhan, pendeta lain yang ngamuk. Pendeta lain yang tantrum, bilang, wah kamu bongkar ya, kami punya periuk, awas kau, gitu kan. Nanti saya lagi yang diancam, saya lagi yang mau dilenyapkan, gara-gara ganggu periuk orang. Padahal yang kita singgung ini, Gilbert sebenarnya. Hanya Gilbert. Cuma mau nggak mau jadi kena semua. Bahaya juga ini. Nama besarnya sodako. Kalau dia bentuknya barang, namanya infak. Kalau barangnya nggak habis-habis, namanya wakaf. Jadi kalau ngasih air, infak. Makanya setiap kata infak pasti benda, harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu. Alladzina yunfiquna amwalahum. Mereka menginfakkan harta mereka, benda. Nama besarnya sodako.
diperkecil lagi benda namanya infak. Tapi kalau dia benda nggak habis-habis, semen jadi tiang masjid, batu bata, batu kerikil, tanah, maka disebut dengan wakaf. Nah, sodakoh yang besar ini ada yang wajib. Apa itu? Zakat. Apalagi yang wajib? Nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal. Kita sebagai laki-laki yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri. Setelah itu anak. Habis itu orang tua kalau nggak mampu. Orang tua istri, mertua. Itu wajib kita nafkahi. Tapi ada yang tidak wajib kita nafkahi. Di bawah wajib hukumnya sunat. Sunat itu bahasa simpelnya anjuran. Nggak wajib menolong sesama. Karena kalau saya nggak nolong masih ada yang lain. Tapi kalau orang tua ini, apalagi kita anak tunggal, jadi saya kira jelas. Besarnya sedekah. Makanya senyum itu masuknya kategori mana? Sedekah. Nggak ada orang, saya mau infak nih Pak Ustadz, infak senyum. Nggak ada. Karena dalam hadisnya disebut tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang sendi ini ada sedekahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ali Muhammad. Allahumma sholli. Nabi yang nyebut ini sedekah. Zikir itu sedekah. Nah, jelas tentang masalah sedekah, infak, wakaf, wajib, sunat. Sekarang rumus ngitung zakat perniagaan. 3 kurang 2. 3 kurang 2. 3 kurang 2. Yang 3 itu apa? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang utang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar selama setahun tambah untung tambah piutang kurang utang kurang rugi. Setelah dihitung 3 kurang 2 ternyata mencapai 85 gram emas. 85 gram emas kali 500.000 42.500.000, maka kena wajib bayar zakat 2,5%. Setelah dihitung 3 kurang 2 ternyata 30 juta, enggak wajib karena kurang 85 gram. Bisa selama 1 tahun. Bapak mulai bisnisnya kapan? 1 Agustus Pak Ustadz. 1 Agustus kemarin ya. Iya. Ngitungnya pakai bulan Agustus September? Enggak. Pakai Zulqa'dah Zulhijjah, bulan Qamariyah. Maka nanti ngitungnya bulan Zulhijjah tahun 2021. Makanya catatannya mesti tertib. Berapa modal yang diputar, berapa keuntungan bulan ini, berapa piutang, kurang utang, kurang rugi. Tapi yang dimaksud utang di sini utang yang terkait bisnis. Jangan utang mobil masuk juga. Kau nggak bayar zakat, utang saya banyak Pak Ustadz. Apa? Itu mau rumah 5 miliar. Satu-satunya yang lunas di rumah saya itu cuma bini saya aja Pak Ustadz. Yang lain hutang semua. Yang dimaksud 3 kurang 2 itu kurang hutang yang terkait dengan bisnis. Bukan hutang pribadi yang terkait dengan hutang rumah, hutang lain. Jelas ya Pak? Alhamdulillah. Saya kalau tak jelas, saya nggak ulang, videonya aja kita ulang. Wallahu a'lam. Jelas. Saya Sisil dari Bintaro. Bisa menanya kalau kita perempuan yang tidak bekerja mau sedekah pakai harta dari suami izin atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebetulnya enak juga. Yang pertama yang kedua itu sudah diakikah tapi tidak dipotong, sudah dicukur tapi tidak dihitung
Baik. Ya. Dua pertanyaan. Perempuan yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tak ada harta warisan bapaknya, dia menggantungkan hidupnya sebagai ibu rumah tangga. Lalu kemudian kalau dia mau bersedekah dari uang suaminya, apakah dia mesti izin suami? Iya. Mas, saya mau sedekah anak yatim. Jangan. Berarti ibu nggak usah sedekah. Sedekah tidak hanya dengan uang, bisa sedekah dengan menolong. Likulli sulama minkum shadaqah. Ada acara pengajian, masak nasi segala macam, ikut pengajian dengan tenaga. Jadi tidak selamanya sedekah itu dengan materi. Itulah keadilan Islam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Siapa yang haji mabrur, haji di surga. Loh, kami yang nggak punya uang ini gimana mau haji? Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Kana lahu ka'ajri hajatin wa umrah. Dapat haji dapat pahala seperti haji dan umrah. Man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid dapat satu rumah di surga. Loh, kami yang nggak punya uang ini gimana bangun rumah di surga? Ada jalan lain. Man shalla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan Allah. Sayang, Pak Ustadz ingin masuk surga lewat pintu sedekah, tapi saya nggak punya uang. Man ala salasa banatin, besarkan 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, didik dengan baik. Wa zawwajahunna, nikah anak dengan baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Walahul jannah. Jadi ibu mendidik anak-anak, merawat keluarga, itu juga bernilai sodako. Jadi jangan batasi satu kebaikan. Pertanyaan yang kedua, sudah dipotong kambing hari ke-7, sudah dicukur rambutnya, sudah dikasih nama, rambut anak belum ditimbang seberat perak untuk sedekah, maka hukum itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hukumnya sunnah. Yang mau melakukan, alhamdulillah. Yang sudah berlalu, nggak bisa ditimbang lagi. Rambut yang sekarang terlalu berat, dah berlalu. Kalau mau agak-agaknya dulu ya, sekitar sekian gram, ya sedekah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang terkait dengan wakaf saya. Orang tua saya dulu waktu saya masih zaman SMP mewakafkan sebuah tanah untuk masjid, ya kan? Mungkin karena orang tua nggak tahu, tanah itu sampai sekarang karena jaraknya terlalu jauh dari masjid, sampai sekarang tidak produktif, malah jadi larang dan lain-lain. Nah, kemarin saya berpikir bolehkah merubah atau menggantikan tanah wakaf itu dengan tanah orang tua saya lain yang lebih produktif dan dekat dengan masjid? Itu pertanyaan pertama. Oke. Yang kedua, saya sering menyimak beberapa channel YouTube. Ada salah satu channel dia berdakwah melalui mendatangi dukun-dukun dan lain-lain. Mungkin lagi ramai viral banget. Tapi walaupun memang dia pakai beberapa bacaan Al-Quran dan sholawat seperti itu, tapi di beberapa tayangan ada menampilkan tentang kodam. Ya, saya pernah membaca sebuah keterangan atau apa gitu, al-istiqdam bil jin haram. Apakah betul seperti itu? Nah, bagaimana Ustaz tentang fenomena seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana sikap kita kalau bapak ibu kita berwakaf? Kalau bapak ibu berwakaf, jangan cuman lisan di mulut saja, tapi diserahkan melalui kantor KUA. Namanya Akta Ikrar Wakaf.
Mengurusnya di KUA itu sudah diatur oleh UU, Undang-Undang Wakaf. Saudaraku berwakaf, serahkan ke nazir. Nazir itu pengelola wakaf, dalam hal ini pengurus masjid. Saya wakafkan tanah 1 hektar kepada pengurus masjid, tunai saya terima, sah. Keluarlah akta ikrar wakaf. Masuk jam 8, suratnya keluar jam 11. Apakah saya yang ngurus cepat? Nggak tahu. Setelah keluar akta ikrar wakafnya, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah dalam sertifikat nama pemilik menjadi yayasan, sehingga tanah tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan, la yurasu tak bisa diwariskan, wala yuhabu tak bisa dihibahkan. Ini untuk menjaga tanah wakaf, begini caranya. 2. Bolehkah mengalihkan wakaf dari yang tidak baik menjadi lebih baik? Boleh. Dalilnya mana? Umar bin Khattab mengalihkan tanah wakaf di pasar Kufah ke tepi kota. Karena di pasar ini sudah tidak produktif, dialihkan ke tempat yang lebih lapang, lebih baik. Boleh. Tapi sekarang tidak semena-mena begitu, karena sekarang ada namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kalau disetujui oleh BWI bisa, tapi kalau tidak kita bisa masuk penjara. Ya, konsultasi, advice, nasihat dari Badan Wakaf. Yang ketiga tadi terkait dengan fenomena dukun pakai jin. Dulu satu kampung satu TV, yang punya TV cuman Pak Kades, anak RT duduk di depan. Saya kelas 1 SMP, teman-teman mulai cabut jam 11 nonton Mahabharata di TPI. Muncul jadi. Lalu kemudian TV pun. Sekarang satu orang satu TV. Dan dia punya TV sendiri, dia punya channel sendiri. Dan dia bisa mengupload apa yang dia mau. Dia hobi mabuk, dia upload video dia sedang mabuk. Dia hobi tausiah, dia upload dia sedang ceramah. Dia macam-macam dia upload, terserah dia. Oleh sebab itu maka sekarang ini, maka kebetulan dia dukun, dia upload lah semua yang terkait. Ini koleksi tuyul saya, ini nyiblorong, ini sundel bolong, sesuai dengan hobi dia masing-masing. Dan banyak pula pengikutnya. Tuyul-tuyul subscribe semua. Nah ini, oleh sebab itu maka bagaimana dalam Islam berteman dengan jin? Buka juz 29, namanya surat Al-Jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia, ya'udzuna birijalim minal jinni, minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa, maka mereka semakin durhaka, semakin jauh dari Allah. Andai saya sholat nanti malam pas zikir la ilaha illallah, la, tiba-tiba datang jin, hai Abdul Somad, kamu siapa? Saya GM. Siapa itu? Jin milenial. What do you want? I want to help you. Aku mau menolong kamu. Saya nggak mau, karena saya susah saya percaya sama orang. Orang aja saya nggak percaya, apalagi jin. Orang aja susah dipercaya, apalagi jin. Maka saya heran kok masih ada orang percaya sama jin. Nabi Sulaiman alaihissalam, Pak Ustadz, tengok dulu ceritanya. Nabi Sulaiman mau memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan semua masyarakatnya. Dia adakanlah kontes. Ya ayyuhal mala'u, hai pasukan bala tentaraku, ayyukum yatini bi arsyiha qabla an yatuni muslimin. Siapa yang bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit,
ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Cik, sampai. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki punya ilmu dari kitab Allah, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sebelum mata Sulaiman berkedip, datang kursi Balqis. Dalam kasus Sulaiman, yang memindahkan kursi Balqis itu jin atau manusia? Manusia. Di zaman Nabi Sulaiman aja jin udah nganggur. Sekarang dia dari pesulap dari Jepang menghilangkan Fujiyama, hilang. Pasti dah nonton videonya semua. Oleh itu jin ini pun tidak bisa dipercaya. Pas dia mau disuruh tugas, wah nipiro. Oleh setelah itu saya menganjurkan supaya jangan berteman dengan jin. Cukuplah berteman dengan jamaah, follower aja. Demikian, wallahu a'lam. Dari Ibu barangkali? Ada barangkali? Allah hazihin niat, untuk niat yang baik-baik, semoga kita diberikan kebaikan, keridhaan. Nafsan illa usaha. Allah tidak membawa. Ceramah, inilah Ustaz yang paling banyak minta angkat kursi. Di mana posisi kursi kalau jangan angkat? Kaki kursi tepat di garis. Kalau apa kaki satuan sudah serius ini. Mami itu apa? Kita aku nggak ketemu nggak kata sempat nah si yang pakai kakinya tepat tepat. Sami Allahu liman
Tapi katanya sujud ya. Ketika bangun dari rukuk. Itu. Empat. Bahasa kampungnya. Ternyata makan barongko. Udah. Sami Allahu liman. Versi tapi Allahu Akbar. Ya kalau sujud maksudnya. Sujud saya pakai madhab yang lutut lebih dulu. Lutut lebih dulu. Allah. Jumhur. Apa-apa yang lutut dulu turun. Bapak-bapak yang tangan dulu. Bapak-bapak yang sini. Saya yang lutut dulu. Allahu Akbar. Dulu. Ini istilah. Imam di tempat kita takbirnya panjang sekali dari atas sampai bawah. Di Saudi Arabia, di Saudi Arabia, setelah dia turun baru dia takbir. Setelah turun baru takbir. Allah. Udah.
untuk mengantisipasi yang baru. Pokok cepat sekali. Iya. Nah, itu teknik agak yang disampaikan tadi. Ketika sujud, maka semua sujud. Kening, kening. Yang keningnya di sini. Ada juga keningnya di sini. Dua ujung kaki. Dua lutut. Paling bagus tujuh. Yang tenang yang sedikit. Sama ini memang yang kita pilih. Jika sekarang kita hitung, kalau 7 tasbih yang tepat berapa detik dia pakai? Dia bihamdi, dia bihamdi, bihamdi, 10 detik. Maka dalam 10 detik itu dua jari. Kalau tidak, kain kapan sudah siap. Jantung menyemburkan darah. Darah ditarik kemana dari jantung? Naik ke otak. Itu Sebelumnya saya ingin meminta tolong kepada teman-teman semua ya, untuk bisa mendoakan saya yang selesai lebaran ini harus kembali berjuang melawan fitnahan yang dilakukan oleh para Polycardos dalam sebuah kasus hukum. Bagi teman-teman yang belum tahu, saya sampaikan secara singkat saja ya. Tahun lalu, para Polycardos ini begitu dendam kepada saya
yang sudah memviralkan beberapa penghujat dan juga hujatan-hujatan mereka, sehingga mereka berakhir dengan masuk penjara. Jadi mereka ini sangat dendam dengan saya, sehingga mereka ingin membalas, dan mereka membuat fitnahan demi fitnahan kepada saya, dan salah satu fitnahannya adalah mengatakan pendeta HTD, seorang pendeta Henry Tan. Bagi teman-teman yang belum tahu, silakan di-search. Pendeta HTD ini ngomong tentang titip Yesus. Jadi dia buat konten tentang titip Yesus, terus saya reaksi, saya sampaikan ada pendeta yang ngomong seperti itu, dan saya yang dituduh sebagai dalang. Mereka fitnah, mereka buat skenario dengan mengatakan bahwa HTD itu pendeta abal-abal yang saya angkat. Itu adalah pendeta yang saya ciptakan, dan sayalah produser di belakang HTD. Saya dianggap sebagai otak dari orang-orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen, yang melawan para Polycarpus. Bahkan ya, pendeta Brian, ini kalau nggak viral, nggak terkenal, mereka pasti akan bilang ini kerjaannya dokter akal. Pendeta Brian ini ciptaannya dokter akal juga. Tapi untung pendeta Brian terkenal. Tidak mungkin mereka bisa fitnah kepada saya sebagai aktor, produser di belakang pendeta Brian. Jadi segala cara mereka lakukan untuk menghalangi dan mencelakai saya, karena mereka anggap channel yang saya buat adalah halangan bagi tujuan mereka. Untuk itu, mohon bantuan dari teman-teman semua ya. Mohon bantuan dan doanya untuk kasus ini agar cepat bisa selesai, karena sudah setahun sampai hari ini juga belum selesai, dan semoga segala niat jahat mereka itu tidak terrealisasi. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu lewat infak sedekah, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa melalui materi, mohon doanya ya. Mohon bawa dan doakan saya di dalam sholat kalian, dan semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Oke, kita langsung ke poin ya, di mana saya sudah tampilkan. Ustadz Abdul Somad menjelaskan dengan sangat luar biasa apa itu yang namanya zakat dan apa itu wakaf. Karena di Islam kita ada yang namanya zakat, infak ya, dan juga wakaf. Semua itu adalah sedekah. Berbeda dengan di sebelah. Kalau di sebelah ya, bagi teman-teman yang mungkin cuma tahu perpuluhan, sebenarnya lebih daripada itu. Selain perpuluhan, di kekristenan juga mengenal yang namanya persembahan buah sulung. Persembahan buah sulung, itu persembahan setahun sekali. Ada juga yang bilang itu persembahan untuk pekerjaan pertama. Kalau di zaman dulu, itu biasanya hasil panen pertama. Jadi begitu musim semi, kan dari musim gugur nggak bisa bercocok tanam. Begitu musim semi, hasil pertama sekali dari ladang tersebut, itulah persembahan buah sulung. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih dalam, silakan di-searching saja. Terus yang kedua, mereka juga punya yang namanya persembahan kasih. Persembahan kasih itu setiap minggu, setiap ibadah, setiap ke gereja, ada yang namanya persembahan kasih, PK. Kalau perpuluhan itu sebulan sekali. Dan biasanya gereja itu sudah tentukan. Dalam satu bulan, misalnya minggu keberapa? Biasanya minggu pertama. Jadi dianggap orang baru gajian di minggu pertama, saat itulah perpuluhan. Jadi perpuluhan itu ditagih setiap bulan. Kalau persembahan kasih setiap Anda ke gereja, terus kalau buah sulung, ya itu setahun sekali. Terus ada juga yang namanya penaburan. Loh, ada lagi penaburan? Ya. Jadi penaburan itu untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya apa? Gereja mau buka cabang nih di kota lain. Gereja mau renovasi gedung baru. Itu namanya penaburan. Jadi dianggap Anda ikut menabur, Anda ikut menanam benih untuk pertumbuhan gereja. Jadi hal-hal yang berbau renovasi, kegiatan yang besar ya, untuk gedung dan sebagainya, itu penaburan. Jadi gereja akan kolek dana lagi. Kalau ada kekurangan baru pakai kas gereja. Tapi kalau bisa di cover dengan penaburan, ya lebih bagus dari penaburan, sehingga tidak mengganggu perpuluhan. Karena perpuluhan dan persembahan kasih itu dianggap sebagai uang operasional mereka.
untuk gaji full timer, sewa gedung, ya, maintenance gedung, dan juga tentu saja gaji pendetanya, gembala sidang. Gembala sidang, gembala utamanya, pendetanya butuh gaji. Jadi beda. Itu kalau di sebelah. Dan mereka berpikir bahwa ini sama dengan Islam. Padahal jelas beda ya. Khotib Jumat itu nggak pernah gitu kan bisa mengambil berapa nih uang sedekah yang diterima oleh gereja ini, masjid ini. Berapa nih infak yang diterima masjid pada minggu ini? Udah saya ambil semua. Nggak bisa, teman-teman. Beda. Beda sekali antara kita dengan mereka. Jadi bagi teman-teman Kristen yang tidak tahu, marilah belajar yang benar. Jangan Anda belajar dari pendeta yang notabene nggak tahu sama sekali tentang Islam. Nggak tahu dia. Sekarang udah zaman teknologi, Anda bisa searching sendiri. Kalian lihat bagaimana umat muslim mengelola keuangannya. Bahkan di masjid, itu tertera dengan jelas. Berapa nilai, berapa uang sumbangan, berapa yang terpakai. Dan selalu, masjid-masjid itu, mereka tidak berani ada uang yang mengendap dalam jumlah besar. Bahaya, terlalu beresiko. Jadi berapa yang mereka dapat, mereka akan pakai. Mereka akan pakai langsung. Renovasi kah, untuk beli air mineral kah, beli karpet baru, dan sebagainya. Beda dengan kekristenan yang memang perpuluhan itu biasanya ada uang yang diendapkan. Jadi gereja-gereja, apalagi gereja-gereja besar, itu biasanya dananya luar biasa, dan itu mengendap. Mereka nggak mungkin mau pakai uang itu sampai saldo 0, saldo sisa 500.000, enggak, kecuali gereja kecil ya. Gereja yang lokal-lokal, yang kecil-kecil itu, yang pendetanya merangkap semua, rumahnya dijadikan gereja, jemaatnya cuma 20, itu mungkin. Tapi kalau udah sekelas Gilbert Lumondong, yang gedungnya saja harganya luar biasa, teman-teman. Teman-teman silakan cek ya, GBI Glow, ya, GBI Glow, itu semua punyanya pendeta Gilbert. Bukan semua GBI ya, GBI yang ada glow-nya. Jadi GBI itu sistemnya agak beda dengan sinode lain. GBI-nya Gilbert sama GBI-nya Nico beda. Jadi mereka tuh kayak regionalnya lah, atau yang megang gitu kan, brand apa gitu. Brand Glow punyanya Gilbert, nanti yang lain ada brand sendiri. Dan mereka di setiap kota juga ada, bahkan kadang-kadang bisa saingan. Sesama GBI bisa dalam satu komplek. Contoh kompleks saya yang di Medan, itu ada 4 GBI. Bayangkan, di dalam satu komplek ada 4 GBI yang beda-beda. Dan kita tahulah, gedung-gedung itu mewah-mewah semua. Apalagi yang di kota-kota besar ya. Luar biasa kalau Pak Gilbert, jangan ditanya kekayaannya. Nggak sanggup kita hitung. Dan bukan ranah kita juga ngitungin kekayaan orang. Tetapi yang kita sayangkan kenapa uang tersebut tidak dipakai untuk membantu fakir miskin yang ada di sekitar gereja, panti asuhan yang Kristen, yang sekarang saking susahnya, itu harus meminta-minta lewat live TikTok. Itu kita sedih loh. Saya kemarin tuh sempat ngobrol dengan beberapa pengurus. Jadi mereka bilang sejak COVID, banyak donatur tetapnya hilang. Banyak donatur tetap yang sekarang nyumbangnya makin sedikit. Sehingga operasional dari pantinya nggak bisa nutup. Solusinya mereka harus cari lagi. Salah satunya ya dengan live TikTok, anak-anak kecil disuruh nyanyi, dikasih nampak mereka makan apa, dikasih nampak kondisi mereka tidur gimana. Ini sedih loh kita kalau nonton. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan buka TikTok. Ya, kalian tulis panti asuhan Kristen, kalian lihat yang lagi live. Pasti ada. Pasti ada yang live. Bahkan saya lihat ada yang sampai 24 jam. Jadi, dibiarkan kameranya. Lihat aktivitas mereka, lihat mereka tidur dan sebagainya. Itu kita sedih. Padahal di sekitarnya, di dekat panti itu ada gereja besar. Kalau kalian ke Medan, kalian akan lihat ya, beberapa gereja besar samping-sampingnya itu ada panti. Dan pantinya sedih sekali. Saya nggak ngerti ya, apakah memang ada sumbangan, atau memang gerejanya nggak mau ngurus, ya saya nggak tahu. Tetapi ini cukup miris. Ya, kita kan melihatnya miris. Itu sih yang mau saya sampaikan. Apalagi kalau kita lihat dengan kesuburan dari seorang Gilbert Lumondong ya. Dimana sebenarnya kalau Gilbert, dia menyumbangkan jatah makannya. Kalau misalnya dia sehari makan berapa banyak, dia sumbangkan setengah kepada anak-anak yatim,
Malah itu lebih bagus. Yang pertama, pahala dapat. Walaupun orang kafir, pahalanya dibalas di dunia kan. Tapi kan nggak apa-apa. Daripada sama sekali nggak ada pahala, minimal Anda dibalas di dunia. Jadi Anda sumbang setengah, anak-anak itu dapat makan, Anda dapat sehatnya. Dengan mengurangi jumlah makan, badan kita lebih ideal daripada yang sekarang. Mau sholat, nanti nggak bisa dia kan. Mau peragakan gerakan sholat, bukan sholat dia ya. Dia nggak mungkin sholat, tapi peragakan gerakan sholat lebih bisa. Dan dia bisa sujud. Karena sekarang dia bilang nggak bisa dia kan, tekukkan kakinya. Nggak bisa dia lipat kaki. Minimal dengan dia nyumbangin itu, dia bisa lipat kaki. Gerakannya jadi lebih bagus. Ya, kita tahulah kekayaan Gilbert ini gimana. Silakan teman-teman cek channel Kristen. Banyak yang bongkar. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan mohon doanya ya, semoga kita bisa melewati ini semua. Sehingga kita bisa terus mengudara, terus eksis. Untuk membongkar fitnahan-fitnahan dan juga propaganda penjelekan terhadap agama Islam yang terus dilakukan oleh para Polikardus. Ya, mereka nggak to the point langsung lawan kita, tapi pelan-pelan. Ya, mereka pengaruhi orang, mereka buat fitnahan-fitnahan kepada kita, mereka adu domba antara Islam dengan Islam, dibikin, wah ini Islam radikal, ini Islam modern, diadu sama mereka. Ini yang kita antisipasi. Itulah kita terus mengudara untuk mengedukasi orang-orang di luar sana. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.